sebenarnya orang yang sezaman dengan Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawan yang lain, itu sebenarnya kepada Nabi itu membenarkan. Cuma dia berhubung amaliyah mereka yang dahulunya penyembah berhala mau dirubah untuk menyembah kepada Tuhan, akhirnya dia tidak mau percaya. Sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi itu benar dan juga dibenarkan. Cuma namanya orang sudah kehilangan kehilangan wibawa, daripada aku ikut dia lebih baik aku bertahan. Inna khatakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian yujma'u itu dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Khalquhu, kejadiannya manusia. Fi batni ummihi. Loh, kita bersama-sama ini asal mula bisanya jadi manusia itu dikumpulkan atau dijadikan satu dalam rahim ibu, tapi dengan jalan nikah loh ya. Jadi semua, baik saya maupun sampean semua ini kejadiannya adalah termuat di dalam rahim ibu. Nah, makanya kalau sampean ini teori, jangan membayangkan gimana ya rasanya orang makan tebu kalau belum pernah makan tebu. Tebu itu legi atau pahit, kan hanya angan-angan. Tapi kalau saya makan tebu sudah tahu. Jadi andai kata dibilang kejadian sampean semuanya ini loh terkumpul di dalam rahim ibu. Dengan jalan apa? Kalau kita semuanya baca Al-Quran, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh fal yang dzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah dari apa manusia diciptakan. Nah, ini berarti mengingatkan kepada kita semuanya. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqa mimma in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Memancar dari mana kira-kira? Enggak usah dibayangkan. Sampai belum pernah memancarkan soalnya. Kalau memancarkan berarti praktek. Nah, kadang-kadang namanya orang itu yang tidak bisa mengendalikan diri, ya ingin tahu bagaimana memancarnya air asmara ya. Jadi fal yang insan mimma khuliqa mimma in dafiq, air yang memancar. Jadi ini rawan sekali. Soalnya apa? Kalau sekarang sampean lihat di HP atau YouTube itu kan ada perempuan yang disebut PSK atau apa itu? PSK? Apa PSK? Ya itu ya pokoknya PSK ya. Nah, PSK. Nah itu PSK itu adalah tempat penyaluran air yang memancar yang tidak halal. Karena apa? Nekatnya apa? Berarti pekerja seks komersial. Nah ini sebenarnya ini kan ujian bagi generasi. Walaupun generasi usia 18 tahun kan sudah berani dengan mereka itu. Soalnya saya pernah lihat TV JTV. Loh. Ada perumahan yang tingkat-tingkat itu apa namanya? Nah, pokoknya perumahan yang ditempati orang-orang itu. Nah, akhirnya tamatan SMA berhubung melihat HP-nya itu ada namanya promosi. Nah, promosi harga sekian. Nah, dia ingin praktek. Kalau kita mahasiswa santri ingin magang. Nah, magang ke tempat yang
tidak diridho. Akhirnya anak itu mempraktekkan bagaimana sih rasanya atau bagaimana pengalaman yang aku harus lakukan. Akhirnya anak itu datang ke tempat yang dituju. Tiba-tiba berhubung PSK-nya itu usianya 25 tahun, yang anak tamatan SMA 18 tahun. Selisih berapa itu? 7 tahun. Nah, di dalam itulah akhirnya negosiasi berapa harganya. Anak tamatan SMA hanya bawa uang 150. Nah, tapi untuk mempraktekkan apa itu fal yang insin kulikom main grafiknya ini, air yang memancarnya ini, ya namanya di dalam losmen itu sudah disediakan namanya karpet atau kasur dan juga sarung untuk bermain cinta. Nah, akhirnya kedua insan ini, atau bahasa yang sekarang Samen Eleven ya, Samen Eleven, kumpul ke kebu. Jadi Kak tidak tahu aturannya. Untuk merasakan kenikmatan itu kurang nikmat, berhubung perempuan itu kan sudah banyak diinjak-injak oleh manusia banyak. Mau tidak mau kalau sudah diinjak-injak orang banyak itu ya ibarat kobokan atau tempat isuhnya tangan ini kalau sudah dimasuki untuk wiji orang banyak itu ya kotor ya. Makanya untuk merasakan itu kok enggak sesuai dengan promosinya. Loh, kamu hanya bawa uang seumur aja kok ngeyel. Nah, sehingga marah hatinya marah. Akhirnya si perempuan ini ditusuk dengan pisau mati dalam losmen. Tapi anak itu jujur, ditanya polisi, bagaimana sampai berani begini? Bagaimana Pak? Saya ditawari begini. Ternyata rasanya enggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Anak 18 tahun kan, andaikan main sepak bola kan masih kuat-kuatnya menendang bola. Tendangannya punya keras, tapi yang ditendang sudah gawangnya sudah renggang. Nah, akhirnya marah. Akhirnya dibunuh, kemudian dicari siapa yang masuk. Kan daftar hadirnya ada. Dicari yang ngaku anak itu. Gini. Kan hanya divonis penjara 15 tahun. Enak temen mateni wong divonis penjara 15 tahun. Nah, tapi yang dibunuh ya namanya dia sudah pekerjaannya begitu, ya sudah. Hanya dibawa pulang ke Jawa Tengah. Nah, ini untuk memancarkan air yang di dalam apa itu tebunya itu. Nanti ibarat tebu sekilan gini ya. Nah, ini kan itu bisa merusak apa? Merusak moral manusia. Makanya adanya HP yang sekarang Android itu ya bisa tahu kemana-mana. Ya ada baik, ya ada jelek, globalisasi. Yang baik ya tahu, yang jelek ya tahu. Tinggal apa? Tinggal pemakainya. Ingin pengetahuan masalah agama bisa, pengetahuan masalah umum bisa. Dengan tanya kepada siapa? Google atau Google itu. Nah itu tadi. Dah. Fi batni ummi. Jadi kalau di dalam rahim ibu ini harus apa? Harus ada qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahlil madkur. Harus ada qabil tu nikah. Makanya ya maksaros sabab manistato aili sabila. Nah, manistato ba'ata falyatajabat. Wahai para pemuda, jikalau kamu sudah mampu masalah biaya untuk nikah, maka nikah yatazawwaj rabi atau kawin. Nah, jikalau kamu tidak mampu, puasalah. Nah, ini berarti sering puasa. Jadi sekian banyak ini kan nafsunya nggak sama. Jadi emosinya nggak sama. Ada yang keras, ada yang lambat, ada yang
tengah-tengah. Nah ini makanya manusia itu disuruh apa? Disuruh mencari ilmu pengetahuan agama agar bisa menahan hawa nafsu. Fi batni ummihi, di dalam rahim ibunya. Jadi orang wanita itu walaupun kecil atau besar, orang laki-laki besar, kecil, wanita itu siap menelan semuanya. Siap menelan. Jadi andai kata sampan besar, istrinya kok enggak begitu besar, tetap ditelan. Jadi kalau sudah kobil jadi jangan seperti yang lain. Kalau yang menyalurkan isi maksud hatinya, tapi kok enggak pakai itu, namanya malu-malu kucing. Belum sudah menyerbu, belum berunding dengan siapa? Keluarga. Kan sekarang banyak terjadi di lingkungan mana saja, baik itu SMA, perguruan tinggi, bahkan di pondok juga terjadi. Karena apa? Tipu daya, masalah itu adalah tipu dayanya setan. Jadi walaupun santri, apalagi bertemu santri putri, nah santri putri dengan santri laki-laki, nah kalau sudah lihat apa, lirikan matamu menarik hati, nah ini kalau sudah terkena begitu itu loh, pastikan tip mata kedip ya. Jadi walaupun jauh di sana, kalau sudah nah ini kan sudah berarti ada tanda apa, komunikasi. Nah, tidak secara lisan tapi secara isyarat. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja apa? Maksudnya ya sama untuk yang gitu-gitu itu. Arba'ina yauman, dalam waktu 40 hari. Nah, nutfatan, dengan rupa air asmara. Jadi air asmara yang tadi mimma khuliqa mimma indahu yakhruju min bainis sulbi wat tarab, yang keluar dari tulang dada dan juga yang keluar dari tulang belakang ini. Jadi kalau orang laki-laki keluar dari belakang ini, tapi kalau perempuan keluarnya dari dada. Jadi dari dada turun ke sini, dari mata turun ke hati. Nah, terus sampai kemudian bertemu di dalam apa itu, wadah, bertemu dalam khitana ini, iltiqaul khitana ini, pertemuannya persunatan dua antara laki-laki dan perempuan. Jangan dibayangkan piye rasanya, jangan. Hanya apa? Sampan pasti membayangkan piye rasa, bagaimana rasanya aja. Jangan. Nah ini hanya apa ini? Ini hanya teori bahwa manusia begitu, itulah kejadiannya. Summa yakunu alaqatan, kemudian berubah menjadi darah. Jadi dari air kembali menjadi darah. Nah, kalau sampan pernah melihat telur ayam itu kalau sudah dirami induknya, itu kalau sampan pecah begitu, ada darahnya merah begitu bergerak, mungut begitu. Ini saya praktekkan melihat telur ayam, sehingga loh kok begini ya, kok bisa berputar-putar begini terus. Nah, akhirnya kalau sudah berputar-putar menjadi merah, kuningnya hilang. Kalau sudah hilang kemudian menjadi daging. Nah ini alakotan, berupa darah. Makanya orang wanita atau kaum ibu kalau sudah berbulan bintang atau berbulan madu, ya, berbulan madu, apa bulan madu ya? Pikir dewe, kamu pikir sendiri. Loh itu kan suatu kenikmatan bagi kaum wanita dan kaum laki-laki yang dalam hubungan apa? Hubungan halal. Nah, ada ikatan apa? Ikatan yang diridhoi oleh Allah, sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sebelum
menghulu atau penghulu itu bilang, ya Muhammad angkah tuka wa zawwajtuka bi Maimunah binti Samsul Huda maunya loh. Ini disuruh syahadat dulu, diajak syahadat dulu, berarti menebalkan apa? Keislaman. Jadi makanya orang yang hanya baca syahadat pada waktu nikah saja besok juga akan masuk surga, tapi ya lama sekali. Ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah, juga termasuk masuk surga, tapi kelompok yang terakhir. Nah, ya, jadi berupa darah. Ya, darah ini sehingga kaum ibu kalau pada waktu telah jadi apa? Kalau sekarang banyak bunyian, duhai senangnya kemanten baru lah. Senangnya kemanten baru kan pada waktu duduk, kemudian kalau setelah duduk apa yang terjadi? Kalau sudah masuk ke dalam kamar berdua, ya akhirnya bilang pring garing kalori wono. Nah, bilang para ini ngono. Mas iki sepi mampring, aku lang kelono. Nah, ya, terus ini wis dikelono diapakno to, San? Nah, ini jangan dibayangkan wah, apa itu. Nah, ini orang yang mau bikin anak seperti sampean. Nah, dan juga saya jadi orang tua saya juga demikian juga dulu ya begitu ya, ketemu antara satu dengan satu lain yang lain jenis di dalam kamar apalagi suatu kenikmatan yang diridhoi oleh Allah berupa darah, sehingga kaum ibu itu kalau sudah kemasukan dua air sperma laki-laki maupun perempuan campur jadi satu, orang tuanya itu pasti sering orang perempuan. Jadi bau beluk kadang-kadang ya nggak tawar, sering-sering muntah. Nah, ini masih berupa air selama 40 hari. Kemudian setelah dari air berubah menjadi darah. Nah, ini berarti memberi pelajaran kepada kita bahwa dari itulah kita diciptakan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sombong berarti lupa dengan dia diciptakan. Walaupun pandai, kalau dia masih ingat dengan dia diciptakan oleh Allah dari setetes air ini, ya dia akan andap atau akan tawadhu. Walaupun pandai, dulu saya kejadiannya dari itu saja, lebih mulia ayam kalau sudah jadi telurnya dijual laku. Tapi kalau kita jadi dari air kemudian dari darah dijual, gimana kira-kira? Andai kata kejadian kita itu dikumpulkan kemudian dijual ke pasar, ini calon bibit manusia, siapa yang mau beli? Ya nggak ada yang mau. Soalnya apa? Baunya juga tidak enak. Bahkan kalau sekarang ada teknologi canggih, ini katanya bayi tabung itu titipan. Kira-kira ambilnya air sperma dari mana itu? Titipan kepada rahim ibu. Jadinya anak yang bagaimana? Nah, kan kita nggak tahu. Karena apa? Tidak asli. Nah, kalau sapi bisa dimasukkan dengan suntikan, jadi sapi. Nah, manusia, kira-kira manusia yang masih perawan dimasuki sepet, dititipi spermanya manusia laki-laki dari mana? Kira-kira jadinya orang itu jadi orang yang bagaimana kira-kira? Menurut pandangan sampean, baik atau enggak baik? Enggak baik. Makanya bayi tabung kok sperma laki-laki dititipkan kepada orang perempuan, ya ambilnya dari mana? Terus orang laki-laki yang mana yang diambil lah? Namanya titip ovum kepada orang yang subur. Nah, ini masih dalam perdebatan. Ada yang boleh, ada yang mengharamkan. Tapi kalau saya sependapat tidak boleh. Karena apa? Bukan tidak jelas miliknya siapa.
Ya kalau itu miliknya orang bagus. Kalau miliknya orang gila di jalanan, kemudian diambil, dicepet, nah, jadinya nanti bagaimana? Daya. Mislah dzalika. Sesama dengan itu, mislah dzalika. Sepadane mangkono-mangkono 40 dino nek cara Jawa. Sumayakunu, kemudian jadi dari nutfah, kemudian alaqah. Setelah alaqah mudghatan, sekerat daging. Jadi kejadian kita itu berawal dari air, pertemuannya ayah dan ibu atau papa dan mami. Nah, kemudian umi dan abi. Nah, kemudian setelah berupa air menjadi darah. Setelah dari darah, kemudian sekerat daging. Daging ini pun juga belum terbentuk ada meripat mata atau ada hidung atau ada mulut, belum, masih lujur bagaikan buah walu. Tahu walu? Tahu ya? Walu yang biasa di sawah itu kadang-kadang di jangan itu kan lujur begitu, atau bagaikan pepaya. Nah, masih begitu itu selama 120 hari. Jadi perjalanan 1, 2, 3 120 hari, 40 hari kita berada di dalam rahim ibu. Nah, makanya kalau ada anak berani dengan ibu itu kan ya kadang-kadang hidupnya itu nggak bisa bahagia. Apalagi kalau antalidul amata robataha, itu tafsirannya kan juga beraninya anak dengan orang tua. Nah ini kalau kita itu kembali ke firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma faltaqul lahuma uflah. Yang dikatakan orang tua itu ada kalanya yang melahirkan, ada kalanya yang mendidik, ada kalanya kalau sudah punya suami istri, mertua, dan juga. Nah ini jadi antara orang yang melahirkan, pendidik, kemudian mertua itu semua adalah orang tua. Makanya ini pelajaran. Kemudian mudghatan berupa apa? Berupa sekerat daging. Misla dzalika. Bagaimana 40 hari 40 berarti 120 hari. Nah, ini kalau orang kampung saya ya. Kalau sudah sekian hari ini biasanya orang tuanya itu mengundang sanak famili atau tetangga bersedekah. Nah, kalau orang mengatakan tingkepan. Nah, tingkepan loh. Untuk apa? Untuk mohon kepada Allah sebelum apa? Sebelum Allah mengutus kepada malaikat. Karena apa? Kalau sudah 120 hari ini kan sudah segumpal sekerat daging, belum diberi nyawa, belum diberi ketentuan sakyun au sa'idun. Nah, kemudian mengundang mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak saya nanti jadikan anak yang soleh atau solihah. Nah, ini permohonan orang tua. Nah, kemudian setelah begitu itu kan berarti nyawa belum terpasang. Nah, setelah itu misla dzalika tsumma yursalu, setelah keadaan sudah berupa sekerat daging, tsumma yursalu, maka mengutuslah atau menyuruhlah ilahi kepada sekerat daging itu. Yang mengutus siapa? Tsumma yursalu diutus ilahi kepada sekerat daging. Siapa yang diutus? Al malaku, malaikat. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah kepada calon manusia. Fayangfuhu fihi ruha, maka niuplah malaikat itu kepada sekerat daging itu diberinya nyawa. Jadi nyawa dipasang itu pada waktu manusia masih dalam kandungan usia 120 hari. Nah, ini
keberadaan kita. Nah, setelah ditiup sudah akhirnya kerat daging itu bisa bergerak bagaikan apa? Entung, tahu entung? Entung dielon dikidul. Nah, ini akhirnya di dalam kandungan ini kan kita semuanya ini kan sudah bisa apa? Bisa. Nah, ibu yang membawa kita itu akhirnya sambil memegang perutnya begini, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Merasa kesakitan. Karena apa? Sampean dan saya juga bergerak ke kanan ke kiri. Nah, ini berarti sampean harus ingat, iya ya, saya dulu itu bukan main beratnya ibu saya. Kalau aku lahir di dunia kemudian sudah besar berani dengan ibu, dia termasuk anak durhaka. Nah, makanya kepada orang tua itu kadang-kadang lupa. Kita itu lupa. Apalagi kalau sudah kita punya jabatan, akhirnya orang tua disuruh apa? Mengayun anaknya. Bu, tolong putulnya sampai jak, putulnya sampai gendong loh. Karena ibu sudah tua, ya gendongnya ya enggak kuat. Gendong mulai ceket lah. Ini namanya termasuk apa itu? Orang yang apa itu? Hamba yang memperbudak kepada orang tua. Nah, ini makanya ini untuk memberi penjelasan kepada kita bahwa jangan sekali-kali berani dengan orang tua. Wayu maru lan diperintah sapa malaikat biarba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Sehingga setelah nyawa ditiup bisa bergerak, kemudian disuruh menulis 4 kalimat. Hai malaikat, tulislah kepada anak ini 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, tulislah rezekinya. Nah, makanya rezeki itu sudah ditulis sejak sampean dan saya ini berada di dalam kandungan. Jadi orang kaya atau orang yang setengah kaya atau orang yang fakir. Makanya kalau tidak tahan, kalau kita tidak ingat bahwa catatannya sudah segini, ya akhirnya nafsu ini melambung. Bagaimana saya harus kaya seperti orang itu. Nah, tapi tidak tahu jalan kaya itu harus apa? Harus bekerja keras namanya. Ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada. Wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Ini kalau kita tidak pegang itu, akhirnya kita tidak jadi orang yang qanaah, enggak nerima. Sama-sama makannya nasi dan juga sama-sama lauk pauknya pakai sambal aja, itu kok jadi orang kaya. Saya sejak kecil berbanteng tulang perah keringat kok nggak jadi orang kaya. Saya bunuh itu. Lah kan nafsu namanya. Jadi tidak tahu bahwa ciptaannya Tuhan sejak azali sudah ditentukan segitu. Nah, makanya kadang-kadang orang yang tidak sadar jadi orang yang tidak kaya itu hatinya selalu menyesal. Iya, saya sekolahnya dulu dengan orang itu juga sama, bahkan pandai saya, tapi itu tidak lanjut sekolahnya kok sekarang jadi jeragan. Ya. Soalnya kemarin saya didatangi oleh bakul pisang ya. Bakul pisang kan kebun saya banyak pisangnya. Akhirnya bakul pisang itu cerita, Mbah, kula niki sien sekolah ten sanawiyah Plandi. Terus encang kula niku tamat SD mboten tamat. Bahkan tiang niku sering kula jak tenggen kula sukani mangan. Nah, tiba-tiba orang itu sekarang kaya, jadi jeragan. Nah, orang yang memberi makan, orang yang sekolahnya pinter, sekarang jadi bakul pisang. Nah, setornya kepada orang yang SD tidak tamat. Loh, ini kan namanya rezeki itu sendiri. Walaupun pandai, kalau memang ditakdir oleh Tuhan rezekinya tidak melambung, ya harus terima dengan rezeki itu. Jadi
nikmat itu bukan apa itu nikmat itu bukan harta benda saja, ilmu pun juga nikmat. Makanya kita syukuri walaupun rezekinya tidak begitu banyak, udahlah yang penting kita tetap ingat kepada yang Maha menciptanya. Bikat birizki wa ajalihi, ajalnya berarti ajal manusia itu sekian tahun, momennya kadang-kadang 1 hari 1 malam sudah mati, ada yang 7 hari, bahkan ada yang ratusan tahun. Jadi kalau saya ingat kepada kawan saya yang se-SD itu sudah banyak yang tidak ada. Sudah banyak yang tidak ada, termasuk bapaknya Pak Lurah Bimuryo ini, sekelas dengan saya dulu, sudah mendahului kita. Nah, saya pada waktu di SD banyak teman saya Biplosodi ini sekarang sudah tidak ada sama sekali. Ini teman saya. Jadi saya kelahiran 52. Bayangkan kalau sekarang 52 sampai sekarang berapa tahun nih? 70 tahun lah lebih ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi bisa beraktivitas. Ini berarti kan nikmat yang diberikan kepada Allah, berarti ajali. Makanya kalau kita kembali faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau diterjemahkan secara bebas, bila ajal tiba tak bisa ditunda, dari yang termuda sampai yang tertua. Jadi ajal itu tidak harus tua, bahkan 1 bulan juga meninggal. 40 hari ada. Bahkan adik saya yang seusia masih 50 tahun, bahkan badannya itu kekar lebih besar daripada saya. Ya sudah wassalam. Nah, ini kita harus bersyukur kepada Allah dan juga kita berharap kepada Allah. Makanya kalau malam nisfu Sa'ban biasanya kita itu diajak mengaji, baca Yasin. Mohon kepada Allah diberi rezeki yang halal barokah, diberi usia umur yang panjang yang barokah. Kemudian diberi yang terakhir kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kalau pada waktu malam nisfu Sa'ban, jadi pertengahan bulan Sa'ban. Nah, ini berarti kita digiring ke sini, rezeki sudah patokan dari sana, ajal juga patokan dari sana. Makanya kita harus disupport begini, gunakan masa muda sebelum masa tua, banyaklah berzikir kepada yang kuasa. Nah, gunakan masa muda sebelum masa tua, banyaklah berzikir kepada yang maha kuasa. Nah, ini kadang-kadang itu ya namanya orang itu ya masih tidak terima. Walah, saya masih muda, belum waktunya. Ada yang bilang begitu, yang sampan itu sudah tua, sudah bau tanah. Sudah bau tanah, berarti sudah mendekati ajal. Tapi ya kita kembalikan lagi belum tentu. Nah, makanya kita semuanya ini kan juga nggak tahu ya kapan dan di mana kita mati. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran Al-Quran, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, jadi mati yang kita itu enggak mengendaki, tapi mati itu pasti menjemput kita semuanya, entah itu tua atau muda. Nah, ini berarti kita jangan bilang saya masih sehat begini masa mati. Nah, ya belum tentu. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik muda maupun tua, mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kali kita harus bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Semuanya kan milik Allah. Jadi kita kalau walaupun masa muda tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah ya, naudzubillah. Dan wa amalihi, dan pekerjaannya. Jadi profesi pekerjaan itu sudah di sana. Ada kalanya jadi pejabat, ada kalanya jadi petani, ada kalanya jadi guru, ada kalanya jadi ustadz, ada kalanya tukang rosok, ada kalanya tukang laundry. Ini kan semuanya sudah dari sana. Jadi tinggal kita itu menerima dengan ikhlas. Ya, memang Tuhan sudah menciptakan aku demikian. Kalau aku nggak terima, akan kemana lagi aku cari pekerjaan. Yang penting halal. Walaupun cari rosokan ya. Rosokan itu kan kalau kita memandang apa itu. Bahkan rosokan itu juga untungnya banyak. Teman saya itu dulu jadi TU Sanawiyah Tenanyar. Berhubung gajinya 1 bulan itu hanya 500 untuk menghidupi keluarganya, kurang. Cari tambahan kemana ini? Akhirnya cari tambahan kemana? Akhirnya lepas dari TU Sanawiyah Negeri. Nah, dia akhirnya aku tak usaha, barangkali usahaku ini bisa untuk berlanjut kehidupan keluarga. Nah, akhirnya buka agen rosok. Setelah buka agen rosok itu banyak yang store. Akhirnya bisa naik haji dan juga bisa membuat rumah lantai 2. Nah, ini saya temu dengan kawan saya. Rek, awakmu kok iso ngono rek? Ya sembuh. Ngene iki pangerane ndadekno aku pian nduk TU Tenanyar. Ya wis kaya ngono iku. Sak wulan bayaran 500. Anakku 3, bojoku 1, wong 4, jadi wong 5, duit 500 sak wulan. Tak gawe blonjo ya kurang ke tuku iwak, ke tuku beras, ke tuku sabun, enggak cukup. Nah, serbaku kurang, akhirnya banting setir jadi tukang rosok. Nah, sekarang kalau enggak ini jenanya sebelah timur jalan ini namanya Pak Haji Abdul Razak. Dulu itu TU Sanawiyah Negeri Tenanyar, tapi sekarang sudah melepaskan diri dari TU. Karena apa? Ya, kekurangan apa? Biaya hidup. Akhirnya Allah beri jalan, ya dengan rosok itulah dia. Tapi kadang-kadang ya kena musibah. Ada orang nyolong sepeda dijual ke situ. Akhirnya orang yang nyolong tertangkap polisi, mana sepedanya? Sana. Akhirnya Haji Razak, saya beli nggak ngerti kalau ini colongan, dituduh sama penada. Ya jangan mengatakan saya penada, saya ini ya memang nadai rosokan lah. Akhirnya kena denda, harus bayar sekian. Ini kalau nggak mau bayar sekian, saya masukkan penjara. Ya akhirnya jadi bayar lah. Resikonya perjalanan. Kemudian sudah berikutnya, wasakiyun au saidun, jadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Nah, ini makanya kalau orang kampung saya usia kandungan 120 hari ini mengadakan sedekahan untuk mohon kepada Allah sambil baca ada Yasin, ada Ar-Rahman, ada Yusuf dan Maryam. Mohonnya kepada Allah agar apa? Anak ini besok kalau lahir, kalau putra jadi anak yang soleh, kalau putri jadi anak yang solihah. Ini harapannya. Soalnya apa? Kalau tidak begitu, namanya Tuhan tidak dimintai. Seharusnya kita minta, kita disuruh mintalah kepadaku. Ya. Jadi minta bagaimana anakmu itu jadinya besok jadi bajingan kah atau jadi orang yang berilmu. Jadi kullu mauludun yuladu alal fitrah illa abawai hima yunasironi au yumajisani. Nah ini akhirnya anak itu kalau sudah dimintakan kepada Allah yang baik, kemudian tinggal kelanjutannya. Karena apa? Anak pada dalam kandungan itu sudah
alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah ditanya oleh benar kamu bersaksi, benarkah kamu percaya dengan adanya Allah? Qalu bala syahidna. Iya Tuhan, saya. Nah, tinggal kelanjutannya kalau sudah semuanya baik itu orang Nasrani maupun Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dalam keadaan suci. Cuma kelanjutan pendidikannya. Nah itu nanti terserah orang tuanya. Sakyun au sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan selain Allah, ghairuhu selain Allah. Inna khatakum, sesungguhnya kamu kalian layak malu beramal bi amal al-jannati, dengan amalnya atau perbuatannya ahli surga. Hatta ma yakuna, sehingga ada bainahu, di antara amal yang kamu amalkan, wa bainaha, dan antaraan surga, illa dhiraun, setinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, maka amal yang kamu amalkan sejak kecil hingga dewasa sudah astagfirullahaladzim. Tapi setelah itu ada keputusan dari Allah, alkitabu fayamalu bi'amal alinari, kamu beramal amalnya ahli neraka. Kira-kira bisa enggak? Walaupun sejak kecil berada di naungan pondok pesantren atau di naungan musola keluarga orang ahli ibadah, tapi berhubung kena keputusan masuk neraka, tinggal satu jengkal gini nih, tinggal masuk, tinggal glundeng gitu. Andaikan pintu gitu sudah ada, tiba-tiba oh ini ahli neraka. Akhirnya nggak jadi masuk surga. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Walaupun kita sudah sering ucap Allahu Akbar, sudah sholat sehari semalam 17 rakaat, tetap kita harus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, hidayah atau petunjuk yang telah Engkau berikan kepadaku janganlah dihilangkan, semudah-mudahan tetap di dalam hati kita. Soalnya apa? Makanya kita harus berhati-hati. Jumpa siapa saja orang yang modelnya bagaimana, kita harus astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita keluar ke jalan, ada orang ngesot sambil bawa apa? Bawa tempolong. Pak, nyuwun sedekah, Pak, nyuwun sedekah loh. Itu ya kalau sampan mampu punya kasih, kalau tidak mampu astagfirullahaladzim, subhanallah. Soalnya apa? Begitu itu kan belum tentu itu manusia. Ada kalanya Nabi Khidir. Berarti sampai tidak memperhatikan orang yang tidak punya, tidak peduli dengan orang yang tidak punya. Nah, ini makanya kalau ada orang minta-minta, ya kalau punya dikasih, kalau tidak punya ngapunten. Nah, ini. Jadi walaupun sedekah sedikit itulah menyebabkan atau hanya meremehkan orang lain, itulah akhirnya divonis masuk neraka. Nah, ini kan seperti kalau sampan pernah dengar Musa Samiri. Musa Samiri itu kan juga asalnya juga ahli ibadah, tapi kemudian karena dia sombong dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah karena kesombongannya. Nah, ini kita semuanya kisah-kisah yang dahulu itu memberi teladan kepada kita bahwa kita itu harus berhati-hati. Fayamalu bi amal alinar. Fadkhuluha, maka masuklah kita kepada neraka. Wa inna khatakum, dan sesungguhnya di antara kamu kalian layak malu bi amal alinari,
ada yang amal perbuatannya itu ahli neraka. Pokoknya setiap hari sholat ya enggak, ngaji ya enggak, poso ya tidak, sedekah ya tidak, zakat tidak. Nah, ini kan berarti kalau menurut pandangan syariat, orang ini akan masuk ke neraka. Nah, apalagi setiap harinya sebagai apa tadi? PKS, PSK, PSK. Loh, setiap malam jadi apa? Bunga jalan. Nah, atau PSK. Loh. Nah, ini kita pun juga tidak boleh menghina, hanya kita astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah memberi hidayah gitu. Soalnya apa? Dikhawatirkan orang yang ahli neraka itu kemudian di sini kata mayakuna bainahu wa bainaha, maka sehingga di antara orang yang ahli neraka dan perbuatannya itu iladir, antara orang yang hidupnya selalu berbuat yang tidak baik, jarak di antara neraka dan dia iladiroun, tinggal sejengkal tangan. Fayasbiku, maka mendahului alai kepada orang yang berbuat neraka, yang beramal amalnya ahli neraka, apa? Alkitabu, keputusan, fayak malu, maka beramallah orang itu biamal jannati, dengan amalnya orang yang ahli surga. Fayadkhuluha, maka masuklah orang itu ke surga. Ada cerita begini, ada seorang PSK di padang pasir, ada anjing yang sedang haus. Nah, ini berarti rahmatnya Allah atau fadlnya Allah kepada orang itu, sehingga orang itu melihat anjing yang sedang haus sambil mengeluarkan lidahnya keluar. Nah, begini karena apa? Sangat hausnya. Orang perempuan itu tadi punya belas kasihan. Akhirnya apa ini nama kalau orang Jawa mengatakan centing, atau sabuknya perut itu dimasukkan ke dalam air. Kemudian air itu di bawah ke atas diperes, diberikan anjing. Ini kan suatu, padahal orang itu kesenangannya ya mencari apa? Mencari tebu ke sana kemari. Nah, ini akhirnya orang itu karena ada rasa belas kasihan, makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kamu punya rasa belas kasihan kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan belas kasihan kepada kalian ya. Jadi jangan meremehkan, walaupun itu orang yang begitu potongannya, walaupun amal apa saja, kita tidak boleh meremehkan kepada orang lain. Jadi akhirnya orang itu meninggal. Loh, dengan meninggalnya karena dia ingat yarhamu mamfil adi yarhamkum mamfisa sama. Nah, apa itu belas kasihanlah kepada yang ada di alam dunia. Maka orang yang akan ahli langit akan belas kasihan kepada kamu kalian. Akhirnya orang itu masuk surga. Padahal kalau kita menilai orang itu sudah menelan orang laki-laki berapa ratus? Beberapa ratus orang. Nah, ini kita tidak boleh apa? Tidak boleh menghina kepada orang begitu. Karena apa? Kita harus husnudon, orang itu belum mendapat hidayah, mudah-mudahan mendapat hidayah. Nah, ini kita harus begitu. Kalau kita vonis ahli neraka itu setiap malam, setiap hari pekerjaannya kesana kemari bagaikan kupu-kupu yang terbang mencari bunga. Nah, ini jangan, makanya kita harus hati-hati. Nah, sehingga orang itu fayat khuluha, maka masuklah orang itu ke surga. Makanya antara surga dan neraka itu milik Allah. Kita juga milik Allah, hambanya Allah. Kita harus
kalau sudah diberi oleh Allah jadi orang yang Islam, jadi kita alhamdulillah an amana alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillah aku diberi nikmat oleh Allah, an amana alaina wa hadana ala dinil Islam. Ditunjukkan aku beragama yang agama Islam, yang mana agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Ini kita pertahankan agar kita apa? Ingat dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini berarti hadis ini memberi pendidikan kepada kita atau memberi pelajaran kepada kita bahwa kejadian kita itu ya dari air yang begitu tadi yang baunya tidak enak, bila dijual pun juga tidak berlaku, masih kalah dengan telur ayam. Nah, telur ayam dijual, nah, kalau kambing banyak, kambing nakal dijual berlaku. Kalau manusia nakal dijual kira-kira ya yang nuku, yang membeli tidak mau. Nah, makanya mari kita pegang bahwa kejadian kita atau asal mula kita dari air yang apa? Yang tidak berharga, tapi kita terus akhirnya awalam yarul insanu khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah tidak tahu kalau dalam Yasin itu alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak tahu kalau aku ciptakan dari air asmara. Nah, tapi belakangan kalau sudah faidza huwa khasimun, maka dialah yang paling menentangnya. Jadi kalau tidak mendapat hidayah, akhirnya apa itu? Tidak masuk akal. Jadi yang dicari yang masuk akal saja. Alam gaib itu apa? Alam kubur apa? Tidak, akhirnya tidak percaya. Ya sudah percaya dengan alam yang nyata saja, yang real saja. Ya, masalah sholat beri pahala, masalah sholat menghadap ke sana kemari ke Baitullah ke Ka'bah untuk apa? Yang penting kita bekerja keras untuk mencari harta, menjadi manusia yang bahagia dunia. Masalah akhirat nanti belakang. Nah, itu yang apa? Namanya orang yang tidak ingat dengan kejadiannya. Sehingga dalam surat Yasin itu awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nah, ini wa dzarbalan masalan syekh khalqah qala mayyuhal idzama wa yaramim. Apakah bisa Tuhan menghidupkan barang yang sudah mati? Nah, ini kan penghinaan namanya. Orang yang tidak mendapat hidayah, sehingga Tuhan dikiranya tidak mampu untuk menghidupkan barang yang mati, padahal Tuhan mampu. Kulnya wa yaramim. Nah, jadi dibilang madzarabal masalah wa nasiya khalqah qala mayyuhil idzama wa yaramim qul yuhyil ladzi angsa wal amr wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, ini qadirat alim itu. Nah, ini berarti kita mengingat bahwa ciptaan kita itu dari yang pertama pertemuan antara ayah dan ibu, kemudian kita singgah di dalam kantong ibu selama 120 hari, sampai kemudian kalau setelah 120 hari ditiupkanlah nyawa dan ditulis bikat bi rizqihi wa amali wa ajali sakyun au sa'idun. Nah, ini akhirnya setelah itu kita apa? Kalau ingat ke situ, nah, sampai 9 bulan di dalam apa? Kandungan ibu. Bahkan 9 bulan 10 hari. Kalau orang Jawa kok enggak lahir-lahir ya, ini bagaimana ya? Periksakan kepada dokter. Bayi yang dalam kandungan ini normal atau tidak normal, malang atau membujur. Nah, ini kan bingung, apalagi kalau sama sudah bisa main bola di dalam perut, sering bergerak.
Sudah dipasang kaki, pasang tangan, pasang hidung, mulut sudah di garis. Nah, yang asalnya bagaikan waluh, kemudian mata sudah dipasang, alis sudah dipasang. Ini akhirnya kalau sudah kakinya sudah bisa bergerak usia 7 bulan atau 6 bulan itu sudah bisa bermain, bergerak ke sini sehingga orang tua itu sering kesakitan. Apa sih kok obah ini? Apa sih kok obah ini? Sambil memegang perutnya. Nah, ini berarti kesakitan sengsaranya orang tua wanita kepada jabang bayi yang dikandungnya itu bukan main. Mau tidur terlentang juga sakit, apalagi mengkurap nggak bisa. Nah, ini berarti sengsaranya ibu. Makanya dibilang ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Berarti ayah kan enak saja, enak ya. Hanya titip saja, tidak ikut apa membawa besarnya perut. Jadi makanya kalau di MI itu ada pelajaran dosa ngangsasi aku diemban dening ibuku ing madaran nalika iku ibuku tampa kamelaratan kang tumpa sehingga ibu nyuwun pitulung marang pangeran kang maha agung. Sehingga ibu itu sering, ya Allah berilah kekuatan, ya Allah berilah keselamatan. Ini ibu loh ya. Makanya kalau ada anak kok sampai berani membentak kepada orang tua wanita, lah ini fala takul lauma uffi walatan haruma fakul lauma qaulan karimah. Loh, muni enggak boleh apalagi sampai baik. Nah, kadang-kadang kan karena apa? Keluar sombongnya dia jadi orang pangkat, jadi orang pandai, tidak tahu bahwa kepandaiannya itu adalah orang tua yang membiayai, walaupun dititipkan dipetik tapi dipetik maunya. Kan tetap orang tua juga ikut berdoa apalagi pada waktu kecil, mengasuhnya, mengayunnya, malam hari nggak bisa tidur, apalagi anaknya sakit, sibuknya bukan main untuk mencari obat. Nah, ini apalagi yang namanya ibu, walaupun waktu makan anaknya sedang berak ya, makannya ditinggal, dibuat merawat anaknya, beraknya dibersih. Ini ibu loh ya. Bapak bagaimana? Bapak, Bu, anaknya nyengek, anaknya berak, ini bapak. Nah, makanya derajatnya lebih mulia kaum ibu daripada bapak. Al jannatu takhta aqdamil ummahat. Nah, tapi dengan orang tua, baik putra maupun putri ya harus kita hormat. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, orang tua laki-laki bagaimana? Orang tua laki-laki ya hanya begini aja. Orang tua laki, pada waktu aku lahir ibu yang tersiksa, ayah bingung tak karuan tujuannya. Nah, wong tua lanang orang tua laki-laki ya bingung, piye iki? Kok gak cek-cek momen dibawa kemana? Dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit bersalin. Nah, hanya tanya, "Dok, bagaimana, Dok? Sudah lahir, Dok?" "Belum." "Nah, berdoa saja, Pak." Nah, berdoa saja, Pak. Nah, ini kan bagiannya orang laki-laki. Tapi jangan merasa sombong. Yo, bagi aku dewi lah. Makanya kita harus berbuat baik terutama kepada ibu dan juga kepada bapak. Nah, ini berarti hadis ini memberi ajaran pada kita, satu, suruh ingat asal mula kejadian kita. Dua, kita tidak boleh meremehkan kepada orang lain, walaupun kita sudah beribadah ratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya
didahului oleh keputusan Allah ahli neraka, tinggal satu atau sudah tidak boleh masuk surga, kembali ke neraka. Nah yang ahli neraka juga demikian, sejak lahir sampai dia tua, kemudian ya pekerjaannya ya begitu-gitu itu tidak ahli ibadah, tapi tiba-tiba oleh Allah divonis ahli surga. Nah ini yang enggak kesukaran bagi Allah, makanya kita terus mohon kepada Allah, mudah-mudahan iman kita tidak digoyang-goyangkan, tetap berada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga akhirnya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, satu hati inilah mari kita pegang teguh sampai kita mendatangi ajal. Mudah-mudahan ajal kita diberi oleh Allah ajal yang husnul khatimah. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.